saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengerti harga kita di hadapan Tuhan. Nilai kita di hadapan Tuhan, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Hidup kita terjamin dalam tangan kuasa-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa Engkau menolong kami mengerti dan hidup tanpa khawatir, tanpa takut apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Matius 10 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Amin. Sebenarnya ini bukan burung pipit sebenarnya. Burung pipit itu masih lebih cerdas dari burung. Ini burung gereja. Dalam bahasa terjemahan lain itu sparrow. Sparrow itu burung gereja, saudara sekalian. Bisanya cuma cut bunyi di depan rumah kami, di belakang rumah kami dulu waktu sebelum ditutup. Itu kemudian berharap mendapatkan sisa makanan dari anjing-anjing kami.
Ya, itu kondisinya. Jadi dia hanya berharap kepada belas kasihan orang, kalau boleh katakan demikian, ya, sehingga mendapatkan sisa nasi atau sisa beras yang diberikan kepada mereka. Jadi saudara pemirsa, sekali lagi kita melihat bahwa ini burung yang paling murah harganya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apalagi kita, saudara sekalian, apalagi saudara dan saya. Siapakah kita? Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1:12, barang siapa menerima Dia, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita ini anaknya Tuhan. Nah, saya bacakan untuk kita lagi. Kekuatan yang luar biasa dalam hidup saya dengan firman Tuhan ini, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Ini ayat yang saya sangat sukai. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, buka hati dan terima Yesus, dilepaskan dari kutuk, maka engkau sudah menjadi anak Allah yang hidupmu terjamin, saudara sekalian. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, karena itu saya pikir mungkin baik kalau kita menghafal apa? Saya menghafalnya. Tiap pagi saya bangun pagi, saya berdoa, mau tidur saya berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Sudah masih ingat? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini minta secukupnya, besok minta secukupnya, lusa minta secukupnya. Sudah ingat? Mana itu dicurahkan dari surga, roti malaikat itu dicurahkan kepada saudara-saudara sekalian, kepada umat Tuhan, ya, setiap hari harus mereka pungut, kecuali hari Sabat. Jadi Tuhan bisa mencurahkan berkat kepada kita tiap-tiap hari dengan berkecukupan. Alkitab mengatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan kurang tidak kekurangan. Oh, kalau begitu mari kita kumpulkan sedikit aja. Bukan. Siapa yang hanya mengumpulkan sedikit itu? Ibu-ibu hamil mungkin, atau anak-anak yang orang tuanya tidak sempat cari karena mungkin orang tuanya ada pekerjaan lain. Saudara pemirsa, di sini dikatakan bahwa burung yang semurah itu pun, yang sepele seperti itu pun diperhatikan oleh Bapa kita yang di surga. Mengapa? Dia makhluk hidup. Yang memberikan nyawa kepada semua makhluk hidup itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ketika kita sudah terima Yesus, sudah serahkan hidup kepada Tuhan, sudah serius bertobat, maka mari percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke bumi tanpa izin Bapa yang di surga. Kalau saya mendoakan orang sakit, sering orang bilang begitu. Wah, kalau begitu tidak ada orang meninggal nanti. Saudara, jangan lupa bahwa nyawa kita di tangan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, kalau kami kuat, kami 70 tahun. Kalau lebih kuat lagi, kami 80 tahun umurnya. Ada dalam Alkitab disampaikan begitu. Oleh karena itu, saya bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa makan sampai sekarang, masih bisa jalan sampai sekarang, walaupun pakai tongkat.
Jadi mari berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang bahkan memperhatikan makhluk yang begitu sepele, ya, yang nilainya hampir tidak ada. Jadi mari kita percaya karena hidup kita bernilai. Untuk itu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk selamatkan saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk jaminan-Mu yang luar biasa untuk hidup dan nyawa kami. Kami percaya kami adalah milik Tuhan, kami adalah milik dan anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.